Ya, kembali lagi masih bersama gua di Modal Nekat Channel. Oke, untuk di kesempatan video kali ini adalah video lanjutan dari video gua sebelumnya di video yang ini. Nah, itu video part 1. Yang pertama itu mengenai akuarium ikan mas koki gua ini yang ukurannya 125 kali 40 kali 40. Nah, di video part 1 itu gua udah detailkan dari mulai spesifikasi akuariumnya, terus filter talangnya, isi media filternya, terus jalur pemipaannya dari power head menuju ke media filtrasinya. Tapi ada beberapa yang belum gua jelasin di part 1 itu ya, karena ada part-part juga yang masih menyusul atau belum siap ya waktu itu. Jadi akhirnya gua lengkapin di sini. Di antaranya juga gua belum ngejelasin waktu itu yang jalur untuk pengurasannya ini ya, yang pakai keran ini, untuk cara kurasnya seperti apa. Terus juga lampu akuariumnya yang di pertama itu belum pakai. Nah, sekarang gua udah pasang nih, akuariumnya udah pasangin lampu. Jadi di sini akan gua lengkapin lagi yang belum lengkap dari video sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Ya, pertama-tama gue jelasin bagian yang ini dulu ya, gimana cara gue nguras akuarium ini. Dan gue ulas lagi sedikit ini. Untuk jalur pipanya ini dari power head menuju ke atas. Nah, ini dari tengah nih dicabang pakai T, yang satu ke atas menuju ke filtrasi, satu lagi ini ke bagian samping. Nah, yang ini menuju ke keran ini yang udah gue sambung dengan selang. Jadi cara ngurasnya ini pompa dalam keadaan nyala ya, mesin power headnya nyala. Ini kerannya udah disambung dengan selang. Nah, setelah disambung selang ini, keran tinggal dibuka ya. Nah, ini posisi kerannya udah terbuka nih. Jadi ini selang untuk pembuangan airnya ke sini nih. Nah, di sini air udah otomatis langsung ngalir keluar untuk ngebuang. Sambil nunggu airnya surut, di sini kaca akuarium bagian depannya gue bersihin. Nah, ini pakai cairan pembersih kaca dulu, disemprot-semprotin, terus gue gosok dengan magnet pembersih kaca kayak gini. Ini yang khusus untuk pembersih kaca akuarium ya. Di online shop banyak nih, gue beli di online shop juga. Tapi ini gue ukurannya yang paling besar ya. Untuk kaca 8 mili ke atas itu pakai ukuran yang paling besar. Dia ada 3 ukuran, ukuran small, medium, dan large atau yang paling besar ya. Nah, ini yang paling besar yang gue pakai. Nah, di sini gunanya disemprot pakai cairan pembersih kaca dulu supaya ngurangin resiko kegores ya kacanya itu. Dan pembersihan juga ngegosoknya itu lebih gampang ya karena licin. Nah, setelah selesai digosok dengan magnet, ini lanjut kaca bagian depannya gua lap lagi dengan kain lap yang lembut supaya hasil pembersihannya lebih maksimal dan kaca akuariumnya juga kelihatan lebih kinclong. Nah, dan ini air akuariumnya udah surut. Di sini kerannya ini yang untuk pembuangan langsung gua tutup, dan selangnya gua pindah ke akuarium, masuk ke akuariumnya untuk sekarang ngisi airnya, ngisi air baru. Ini pompa masih tetap dalam keadaan nyala ya, walaupun itu udah nggak kerendam, tapi masih bisa nyedot. Dan ini ujungnya gue sambung ke keran untuk pengisian ya, ke selang ini menuju ke keran untuk pengisian. Tinggal gue buka ini kerannya, karena ini airnya udah langsung ditampung dari toren, jadi gue nggak perlu ngendapin lagi, bisa langsung tinggal dari kerannya aja menuju ke akuarium.
Oke, dan ini udah selesai ngisinya. Ini selangnya sekarang gua lepas. Baru kemudian ini gue cabut colokan power headnya untuk nyuci media filter mekanisnya. Jadi untuk nyuci media mekanisnya ini pipa yang menuju ke filter mekanis juga ini dilepas untuk dicuci juga. Terus busa-busanya ini biofoam sama green course-nya aja yang gue cuci. Untuk yang paling bawah ini kan gue isi dengan japmat. Ini japmat ini nggak gue cuci ya karena gue di sini apa ya, japmatnya itu semi biologis lah disebutnya ya. Jadi kalau nggak kotor-kotor banget nggak gue cuci dulu, gue biarin aja. Tapi kalau mekanis ini berkala ya, setiap murah seminggu atau 2 minggu paling lama ini dicuci bersih mekanisnya. Kalau mekanis sih seminggu, sebenarnya seminggu sekali. Pengurasan ganti air gue baru 2 minggu. Nah ini karena tekanan airnya gede, jadi gue untuk nyuci filter mekanisnya cukup disemprot-semprot kayak gini aja. Kotoran itu udah langsung rontok, nggak perlu dikucek-kucek gitu ya. Dengan nyuci kayak gini sih apa ya, lebih hemat ke media mekanis karena nggak cepat rusak, terutama nih green course ini ya nggak perlu dikucek, cukup disemprot kayak gini, kotorannya itu udah langsung rontok semua. Nah ini udah selesai semua media filter ya, filter mekanis udah selesai dicuci, pipanya juga udah dibersihin, dan ini udah saatnya tinggal penyusunan kembali ke filternya. Ya, dan inilah setelah selesai dikuras, jadi kayak gitu ya cara untuk gua nguras akuarium ini. Simpel, praktis ya, nggak ribet. Sekarang akuariumnya udah kelihatan lebih bersih ya, terutama airnya karena memang udah diganti. Terus kaca depannya juga tadi kan udah dibersihin. Nah, berikutnya sekarang gua review atau ulas untuk lampu akuarium yang gue pakai. Nah, ini gue beli dari online shop. Lampu yang gue pakai di sini lampu merek Candila ProRite Day and Night. Ini ukurannya ini yang 72 cm atau untuk akuarium 80. Nah, ini sebenarnya gue salah ya. Mesennya ini harusnya yang semeter atau yang 120 tuh kan ada, tapi gue buru-buru gitu asal mesen aja nggak merhatiin ukurannya. Akhirnya yang dikirim ini yang nyampe ukuran 72 cm. Ya udahlah, gue yang salah gitu. Kalau gue minta komplain lagi nanti kelamaan lagi. Ya udahlah, yang ada aja dulu ini gue pakai dulu, gue cobain dulu ya. Nanti kalau misalkan next ya gue punya dana lagi ya gue ganti, mungkin akuarium ini dipakai untuk di akuarium gue yang lain, nanti yang ini gue beliin lagi yang ukuran semeter atau semeter 20. Nah untuk lampunya sendiri penampakannya fisiknya kayak gini. Ini untuk spesifikasi panjangnya ada di kotaknya ini ya, 72 cm, dan kotaknya ini balasnya di sini sekaligus juga saklarnya. Nah langsung aja nih gue pasang. Dan di paket pembeliannya juga udah dapat dop untuk nempelin kacanya ini ya, ada 2 biji. Ini gue posisikan untuk sorot lampunya ini dari depan ke belakang. Penempatan lampunya di depan akuarium, bagian kaca depan. Ya, dan inilah hasil nyala lampunya. Yang pertama ini mode redup. Terus untuk ganti modenya, saklarnya matiin, dinyalain lagi. Ini mode yang medium nyalanya, atau yang rednya tapi nggak terlalu terang. Dan yang ketiga ini yang paling terang. Ini sebenarnya gua posisinya ternyata belum benar ya. Di sini tuh masih terlihat bagian atas itu masih bocor itu ke atas. Jadi sorotnya juga kurang ke tengah, sebelah kiri masih kelihatan lebih gelap. Ya, tapi ini hanya referensi sedikit aja sih ya, referensi dari gue. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih jelas untuk ulasan lampu ini, ada yang ngebahas khusus banyak di channel lain. Gue pun dapat rekomendasi ini ngeliat di channel-channel lain gitu ya. Lampu ProRite Day and Night ini yang cukup recommended ya, akhirnya gue nyobain.
Dan berikutnya lagi ini yang terakhir ya, di ulasan video kali ini, yaitu ini saklar timer digital. Di sini gue pakai saklar timer ini untuk lampunya supaya bisa diset untuk nyala matinya secara otomatis. Jadi penggunaan bisa secara efektif, efisien, ke lampu LED-nya juga akan lebih awet. Nah, untuk cara pakainya ini pertama di set dulu harinya. Ini ada tombol clock di sini, dipencet ditahan. Terus ada tombol tulisannya week. Dipencet beberapa kali, disesuaikan dulu harinya. Ini harinya hari Selasa. Dan berikutnya untuk set jamnya, di samping tombol week ada tombol hour ya, tulisannya hour tapi dibacanya hour. Kadang-kadang bahasa Inggris kayak gitu ya, ditulisnya apa dibacanya apa gitu. Sedikit agak ribet. Dan untuk ngeset menitnya, di samping tombol hour tadi ada tombol tulisannya min atau minutes ya, ini untuk ngatur menitnya. Tombol clocknya tetap ditahan, baru dipencet tombol untuk ngeset menitnya ini. Lalu ini programnya. Nah, ini untuk program nih nyalanya mau jam berapa. Di sini dipencet dulu tombol hour sekali, nah, keluar tanda jam di situ ya. Nah, tinggal dipencet lagi tombol hour beberapa kali, mau jam berapa untuk nyalanya. Nah, di sini gue nyalanya ini di set di jam 5 sore. Nah, kalau mau di set menitnya juga bisa di set menitnya, tapi kalau gua enggak ya jam 5 pas untuk nyalanya. Lalu pencet lagi tombol program, pencet yang kedua ini sama kayak tadi, dipencet lagi tombol hour sekali, ini untuk set matinya. Nah, matinya ini karena gua jam 12 malam pas, jadi nggak perlu di set lagi, dipencet-pencet tombol untuk ngakurin waktunya lagi, karena jam 12 malam itu ya jam 000 ya. Nah, ini setelah selesai di set, ini untuk tombol on off dan autonya. Jadi bisa di on off secara manual dari timer digital ini, dan bisa di set secara auto. Nah, kalau mau di set secara auto, pastikan posisinya ada di auto. Nah, tinggal sambung sekarang ke lampunya. Nah, pastikan ini saklar yang di lampu posisinya on ya. Baru dicolok ke timer digitalnya ini. Nah, ini cek lagi programnya, pastikan ini nyalanya jam 5 ya, jam 5 sore. Ini sekarang baru jam 2 siang. Jadi posisi lampu akuarium di sini masih mati, karena nyalanya nanti jam 5 sore. Sebenarnya sih masih banyak fitur-fitur lain di saklar timer digital ini, cuman nggak bisa gue bahas secara keseluruhan ya, karena kalau dibahas semuanya kelamaan, terlalu panjang. Ya, kalau teman-teman mau beli saklar timer digital kayak yang gue sharing di sini, nanti juga teman-teman dapat buku manualnya. Di situ teman-teman bisa pelajarin fitur-fitur yang lainnya. Atau mungkin di next kesempatan aja lah ya, gue akan buatkan video secara khusus ngebahas saklar timer digital untuk lampu akuarium ini, fitur-fiturnya secara lengkap. Dan untuk video kali ini atau sharingnya gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga yang gue sharing bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih and bye-bye.